mengucapkan terima kasih sekali untuk kepala sekolah yang alhamdulillah sudah memberikan waktu saya ngobrol sharing. Mau nanya-nanya nih Pak, pengalaman Bapak sewaktu kepemimpinan Bapak, bagaimana kesan dan kebahagiaannya, beberapa poin. Saya sebagai tugas dari angkatan 8 ya Pak, mohon izin dan pencerahannya berbagi pengalaman dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, pengalaman apa sih yang menurut Bapak selama memimpin yang paling berkesan atau membahagiakan sebagai kepala sekolah? Baik Pak Andi, akan saya jawab. Pengalaman apa yang saya alami gitu ya? Ya, suka duka ya? Suka duka. Ini yang suka dukanya. Kalau yang yang pertama, selain mimpi sekolah yang lain, ya saya juga ditugaskan untuk memimpin salah satu sekolah, terutama fasilitas yang bisa dijelaskan membangun tadi ya. Itu pada masa COVID ya, kemudian di sana pakai dananya dana alokasi khusus. Itu saya sangat gembiranya, bukan main. Kenapa? Karena awal-awalnya dulu memang kami mendapatkan orang tua bahwa sekolah Kasepudi ini juga harusnya udah tidak menampung lagi siswa, kayaknya sekolahnya dibaguskan atau direnovasi atau sejenisnya. Kita sampai membuat proposal, tidak juga keluar, sekolah lain keluar, baru kita pelajari lagi dikit-dikit apanya, ternyata belum mempunyai sertifikat lalu kita buat, kemudian kita ajukan ke sana, lalu tidak lama kemudian kita dapat respon, dikabulkan untuk dapat bangunan di sebelah selatan kalau tidak salah itu 2 tingkat, ada 6 kelas. Itu yang membuat saya bahagia, gembira. Kenapa? Karena sudah membutuhkan suatu bangunan untuk masyarakat yang saya pimpin pada waktu itu. Nah, sebelum saya menikmati bangunan itu, singkat kata, saya mendapat tugas di IPTB SDN Sawangan 1. Karena memang itu tugas, sudah kita jalankan saja. Gitu. Padahal ini sekolahnya sekolah yang luar biasa, sekolah major, gurunya juga banyak, siswanya juga banyak, bangunannya bahkan lebih dari bangunan itu. Apalagi bangunannya tidak tinggikan, adanya di pinggir jalan. Yang buat saya gembira bisa tempatkan di sini. Pertama saya kenal dengan gurunya luar biasa, dengan siswanya dan orang tuanya, bahkan bisa diajak kerjasama untuk memajukan sekolah. Ini sudah terbukti beberapa tahun saya menunggu di sini. Alhamdulillah pembangunan walaupun itu juga pemerintah ada yang memang kita mengharapkan bantuan dari orang tua siswa, ada yang kita sisihkan. Pak Andi juga bisa lihat ada bangku permanen, ada tempat mikam, ada menambah awning di tingkat 3 itu, bahkan pada waktu itu ada musibah sedikit berapa kali kita ajukan direspon, itu yang buat saya gembira begitu Pak Andi. Mudah-mudahan ya udah dari satu-satu ke depan juga lebih bagus lagi, karena kita membuat tempat penampung sampah organik, anorganik dan buatnya. Itu yang buat saya gembira. Yang buat saya gembira Pak, gurunya bisa dapat kerjasama dengan program sekolah. Contohnya saja memang ada kegiatan hari raya Islam, hari raya nasional, itu kita dapat berkolaborasi. Pertanyaan kedua Pak, selama Bapak memimpin di sekolah ya Pak, kira-kira nih Bapak ada nggak masalah atau dilema etika yang menurut
Bapak nih ada permasalahan yang cukup serius nih. Terus bagaimana juga Bapak nih kalau ada masalah seperti itu langkah-langkah penyelesaiannya. Apakah penyelesaian membutuhkan waktu atau penyelesaian secepatnya? Menurut Bapak bagaimana dengan pengalaman Bapak? Kalau permasalahan tetap ada Pandi ya. Permasalahan itu baik di keluarga, di masyarakat, atau di institusi kita seperti sekolah dasar pendidikan ada yang disebut apa dilema etika ya. Cuma itu bisa kita lihat, bisa kita dengar informasinya ya. Tuh tergantung nanti kita identifikasi permasalahannya. Kalau permasalahannya itu memang bisa diselesaikan di situ juga, umpamanya kita bisa selesaikan ya, tanpa bantuan orang lain. Gitu. Dan apabila memang kita tidak bisa putuskan situ juga, ya saya sebagai pimpinan memanfaatkan guru senior, itu guru yang berpengalaman. Kenapa Panggil? Dalam memberi keputusan kita tidak boleh dalam keadaan emosi, amarah. Kita harus selesaikan, ya tidak boleh juga dengan labil, tapi kita selesaikan dengan dengan penuh pertimbangan. Tidak boleh merugikan satu pihak merugikan yang lainnya. Atau begitu kita kasih keputusan kalau kita bisa, harusnya saya tidak memberi keputusan seperti itu. Tapi memang harusnya kita pikirkan ya yang bisa diterima di kedua belah pihak itu tergantung masalah yang kita hadapi tadi. Ada nggak sih Pak di dalam menyelesaikan dilema ini Bapak memakai tim atau ada bantuan seseorang atau mempunyai kesepakatan bersama langkah-langkahnya, kira-kira Bapak seperti apa pengambilan? Kalau pengambil keputusan etika moral kayak begitu, nanti kan saya bilang kita lihat dulu, kita dengar dulu, kita pelajari dulu. Kalau memang itu bisa kita selesaikan hari itu, karena permasalahannya agak ringan kita selesaikan. Kalau permasalahannya agak besar, kita kan banyak contoh dari sini Pandi. Ada masalah orang tua dengan orang tua, itu kan sama juga tuh dilema etika juga tuh sama ya kita bertahap gitu. Bertahap artinya apa? Karena memang sebab ya nggak mau kalau belum ditemu dengan yang satu hal kita dapat temukan, kita kan jadi mediator tuh tujuannya kita mencari solusi apa yang itu juga banyak kita alami di sini. Satu begini, satu begitu, itu baru omongan-omongan mereka tahu. Kalau kita udah kumpulkan, kita ajak musyawarah, kita cari titik temunya. Seandainya bisa kita atasi hari ketiga, mudah-mudahan kita bisa atasi. Kalau memang tidak bisa diatasi, mereka kita suruh pulang dulu, kita kompromi dulu dengan guru-guru yang kita anggap senior lah, begitu yang bisa membantu ya permasalahan yang terjadi di sekolah termasuk wali kelasnya masing-masing. Itu Pandi. Kalau tim khusus kita tidak ada, penjadwalan tidak ada. Jadi untuk penyelesaian masalah apapun kita lihat dari dapat membaca juga. Kita Pandi, kalau kita bisa ya kita selesaikan. Kalau kita bisa ya sudah, nanti kita cari solusi yang terbaik. Jadi tadi yang perlu kita identifikasi dulu permasalahannya. Itu Pandi. Ya. Terakhir Pak ya. Bapak kan termasuk salah satu pemimpin yang senior ya, yang malang melintang yang pendidikan kepala sekolah sudah cukup lama. Kira-kira harapan Bapak nih untuk pemimpin-pemimpin yang akan datang atau pemimpin-pemimpin muda yang baru, kira-kira sebagai senior sekarang kali Bapak punya wejangan atau nasihat untuk kami, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya, apalagi kami masih cukup muda, termasuk Pak Ari atau termasuk teman-teman kita dan CDP, kalau saya kan selalu support tentang karir. Untuk kalau masih muda, kita manfaatkan yang ada, kan prinsip dari CDP itu bergerak, tergerak dan menggerakkan. Saya terima kasih.
kalau menurut saya pengalaman memang ini Pak Dik. Pengalaman itu datangnya kita nggak duga-duga. Berdasarkan pengalaman kita pertama kita jadi guru, kemudian kita jadi seorang kepala sekolah. Permasalahan tetap ada Pak Dik. Ya, pengalaman tetap ada. Kalau itu ringan ataupun agak berat. Kalau dengan guru barangkali kita masalah nilai, masalah dengan orang tua, gitu ya. Itu dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, ya kita sharing. Tapi kalau udah jadi kepala sekolah, ruang hidup kita sangat luas Pak. Selain dengan guru, ya, selain dengan siswa, dengan orang tua, bahkan dengan media atau MSN, itu tingkatnya, bahkan dengan atasan kita di sana. Yang penting segala sesuatu tindak tanduk kita, kalau kita jadi guru, kita jadi kepala sekolah, kita harus menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh melenceng dari jenis yang ada sesuai dengan tupoksi tugas pokok kita hidup lagi. Jadi pengalaman apapun, permasalahan apapun, nanti dengan sendirinya tingkatannya, ada yang ringan, ada yang berat, nanti bisa kita evaluasi. Itulah yang membuat kita tambah dewasa. Ya, awalnya kita takut menghadapi orang tua, awalnya menghadapi wartawan, seiring dengan ya pengalaman kita, pengetahuan kita, yang penting kita mau belajar, mau bertanya, tadi segala permasalahan pasti ada solusinya. Tapi paling penting apa? Kita punya Tuhan, kita udah beragama. Ya kalau kita nggak bisa, kita yang kita punya dari yang Sang Pencipta, gitu. Atau bisa juga kita sharing dengan istri, mohon doanya, atau dengan teman sejawat, kita anggap senior. Itu pandai, pasti nggak ada ini yang mulus, pasti ada tidak ikutnya. Itu pandai, permasalahan juga pasti ada. Tuh, seperti yang Pak alami, namanya Andi sebagai guru, ya saya bilang silakan aja Pak Andi kita silakan aja, tapi jangan lupa tugas pokok Andi itu gimana, tugas Ari, tugas pokoknya itu gimana. Seiring dengan adanya kegiatan CCP, tidak kita tinggalkan juga. Apalagi sekarang kita berlaku yang namanya MOK atau ya, jadi maka ada komunikasi Pak hari ini lewat WA, lewat telepon, atau tatap muka. Umpamanya keluarga saya sakit, gitu. Gimana Pak? Yang penting Pak Andi datang ke sekolah, isi itu namanya kasih temu, silakan Pak Andi, kita urus keluarganya, kayak gitu. Dan bisa kita ketik dulu, jadi tidak merugikan sekolah, tidak merugikan Pak Andi itu. Kalau kita mencoba di situ, banyak yang lainnya, banyaknya tentang anak juga, makin ada kelas 6, ya. Ada anak yang memang males, nggak masuk, sedangkan dia harus ujian, kan begitu juga Pak. Dan kita juga, ya, itu harus bagaimana kita mengatasinya. Kita kan harus apa? Jemput bola, kita nasihati, kita kasih tahu. Bahkan dia seperti itu, kita beritahu latar belakangnya. Ya, kita rekam jejak orang tua bagaimana, tapi kita tahu apa ya? Karena yatim, atau karena orang tuanya, atau karena mengusir dia, nanti kita datang minimal pada waktu ujian dia datang, begitu ya kan ya. Baru nanti itu kan ada di sekolah, lagi memang kalau kita mah ya SD nggak boleh ada yang lulus, harus lulus, itu yang kita ingat. Itu kurikulum yang terdalam. Tapi kalau kurikulum sekarang ya saya tidak tahu nih. Tuh, contohnya ada kalau kelas bawahan kan nggak boleh ada isal. Kalau kelas bawah itu kan tidak ada boleh yang begini, tidak boleh naik. Itu kan kalau yang tertunda, silakan ditanya oleh tidak ada boleh yang saling menyalahkan. Tidak, barangkali nanti dia penyelesaiannya kalau dia naik ke kelas 2, kita naikkan juga belum naik, tetap bilang nanti dulu anak begitu ditaikin. Sampai dia mengalami perubahan jelas. Kembali. Subhanallah Pak, saya banyak sekali ilmu yang Bapak transfer, pengalaman Bapak yang sangat berharga, kesan-kesan Bapak, kesan ataupun kebahagiaan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan menjadi bekal ya Pak. Pengalamannya untuk saya doakan juga
ribuan terima kasih atas waktunya. Mohon izin dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau Bapak ada CGP nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapsek, saya ucapkan alhamdulillah, selamat pagi. Bapak telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya. Saya guru SD salah satu. Saya CGP angkatan 8 Kota Depok. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya bisa bersilaturahmi ke sekolah Bapak di SDN Salam 6 ya Pak? Ya, betul. Alhamdulillah ya Pak. Mohon izin untuk berkenan Bapak untuk berwawancara dengan saya Bapak. Baik, silakan. Alhamdulillah Pak, di CGP kami diberi tugas di modul 3.1 untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Nah sebelumnya sebelum saya menginjak ke pertanyaan, gimana nih perasaan Bapak saat ini menduduki sebagai kepala sekolah? Perasaan saya sejak saya sendiri itu bertugas, saya jalankan dengan sepenuh hati sesuai tupoksi yang telah ditugaskan oleh pemerintah Kota Depok. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Salam 6 Pak, kira-kira di dalam kepemimpinan Bapak nih ada nggak Pak dilema etika yang pernah Bapak hadapi di saat kemarin-kemarin nih sebagai kepala sekolah? Dilema etika ya. Ya. Saya rasa sih di setiap lembaga atau sekolah itu pasti ada ya. Pasti ada. Ya. Pasti mengalami hal yang seperti itu, yaitu yang dinamakan dilema etika. Nah, ketika saya sebagai kepala sekolah ada masalah seperti itu atau persoalan dilema etika seperti itu, pertama ya dari pihak guru itu kan lapor ke saya ya sebagai sekolah. Nah itu saya kasih pilihan. Saya kasih pilihan antara saya suruh masuk dulu memberikan tugas, selanjutnya diserahkan dilimpahkan ke guru yang menggantikan. Itu diantaranya guru piket atau teman seprofesinya. Kalau tidak, dia tetap supaya tidak siswa tidak tetap kondusif, saya suruh menugaskan guru yang lain atau saya yang masuk dulu itu saya tugaskan ke guru yang lain untuk supaya anak-anak yang kelas yang dipegang itu tidak berantakan atau tetap kondusif, seperti itu Pak. Jadi itu salah satu langkah-langkah dalam memutuskan suatu dilema etika ya Pak. Ya, artinya kan supaya di sekolah anak-anak tetap kondusif, sementara juga memang hal yang harus diselesaikan di rumah, umpama istri sakit harus dibawa ke dokter, itu juga merupakan hal yang sangat penting karena untuk kelangsungan tugas juga. Betul. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya Pak nih. Kira-kira nih Pak, di dalam ada hal-hal apa saja nih di dalam atau tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak untuk memecahkan atau memutuskan suatu kasus dilema etika?
Kira-kira ada nggak hambatan atau tantangan ketika memutuskan mencari solusinya, Pak? Dilema etika ya. Nah, ada nggak hambatan atau solusi? Kalau hambatan, ya hambatan pasti ada ya. Kadang ketika kita suruh salah seorang guru menggantikan karena memegang kelas juga. Betul. Nah itu terkadang kan untuk menggantikannya agak terhambat. Maka yang saya lakukan ketika guru yang untuk menggantikan itu memang tidak bisa, maka saya sebagai kepala sekolah turun tangan untuk menggantikan, untuk mengisi kekosongan karena salah seorang guru tersebut berhalangan hadir karena untuk mengantar keluarganya yang sedang sakit umpama. Nah, kira-kira nih Pak, untuk memecahkan kasus dilema etika tersebut, Bapak kira-kira membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, atau Bapak bisa diselesaikan dengan cara secepat mungkin, atau seperti apa gitu Pak? Kalau yang pernah saya alami tidak terlalu banyak membutuhkan waktu, paling kita konsultasi dulu dengan yang bersangkutan, lalu kita putuskan kalau memang sudah ada yang menggantikan tugasnya untuk menangani anak, ya langsung saja saya silahkan seperti itu. Mungkin tergantung kasusnya gitu. Ya, tergantung kasusnya. Apakah kasus itu memang agak berat atau lebih ringan. Kalau yang agak berat mungkin ada semacam butuh waktu dulu. Baik Pak, untuk mempermudah nih Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, kira-kira Bapak membutuhkan rekan ataukah teman atau tim dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini? Bebas sih Pak kasusnya yang menurut Bapak kira-kira enggak pernah terjadi gitu. Kira-kira dalam memecahkan masalah ini Bapak butuh konsultasi apa? Ada timnya apa? Ada teman? Ada kekhususan di dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Itu tadi kan kalau dilema etika itu tergantung nanti tingkat dilemanya ya. Apakah berat atau ringan gitu. Kalau yang berat sih biasanya saya buat semacam bukan tim ya, apa namanya, ya pokoknya ada salah seorang guru misalkan saya suruh dulu, kita musyawarahkan bagaimana harusnya, lalu dijalankan, dan bila guru tersebut yang saya utus ini kesulitan, maka akan saya lanjutkan dan saya tindak lanjuti yaitu oleh kepala sekolah, sehingga persoalan tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak ada miskomunikasi. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak nih, Bapak kan udah pernah merasakan, Bapak kan sekarang ini menjadi seorang pemimpin. Harapan Bapak ke depan, sebetulnya pemimpin itu untuk khususnya untuk saya nih CGP dan yang teman-teman yang lain itu, ada nggak pesan moral ataupun harapan Bapak pemimpin itu ke depan seharusnya seperti ini gitu? Nah, menurut Bapak sendiri, sepengalaman Bapak nih, sebetulnya pemimpin yang baik itu seperti apa sih Pak? Baik. Jadi untuk di era yang sekarang ini dikatakan era digital, betul. Kepemimpinan dulu dengan sekarang sebenarnya tidak jauh beda, tapi untuk sekarang yang saya rasakan itu pemimpin itu harus dengan hati Pak. Artinya dengan hati itu kita tidak perlu harus
mengeluarkan otot atau terlalu apa namanya ya, terlalu diktator lah istilahnya kalau bahasa. Jadi kita kalau saya jalankan dengan hati, musyawarah, lalu saya bahkan kalau mengajak teman-teman untuk mengerjakan tugas itu saya bahasanya mengajak. Karena kalau kata saya apa namanya, menurut saya bahasa mengajak itu lebih kena Pak, Lebih kena ya, karena daripada menyuruh. ya kalau menyuruh kita ya nunjuk kelihatan, Iya. kalau mengajak kita ayo kita Iya, perbaiki iya. gitu Pak. Iya, Dan iya. itu alhamdulillah, Alhamdulillah. bukti, ada hasilnya. Ada hasil. Jadi dari hati lah ya. Iya, hanya mengajak. kita hati lah gitu ya. Kan ada yang harus gini Betul, gitu ya. betul. Oh, di zaman sekarang kita Zaman sekarang berbeda ya. beda ya, karena mungkin ya itu efek dari era digital. Itu yang saya alami, saya mengajak dan alhamdulillah ada hasil, Ada hasil. perubahan lah. Alhamdulillah Bapak, setiap pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Saya juga merasa banyak tambahan ilmu yang luar biasa berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya ke depan. Mudah-mudahan untuk pendidikan yang lebih baik lagi ya Bapak. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Mungkin dari saya dicukupkan. Akhirul kalam. Saya terakhir mudah-mudahan Pandi diberikan kesuksesan, Amin. ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Sehingga nanti menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.